Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Dan kali ini tayangan kolaborasi dengan komunitas Akar Pohon. Seperti biasa dari komunitas Akar Pohon juga sudah menghadirkan narasumber yang tentunya dapat memotivasi dan menginspirasi sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada saat ini. Nah, kali ini beliau merupakan seorang penulis buku kumpulan puisi dengan judul Perginya Seekor Burung. Dan ini merupakan buku pertama beliau, buku pertama dari Mbak Lailatul Qibtiyah. Tapi ternyata sahabat bahasa, walaupun ini buku pertama beliau sudah mulai menulis bahkan sejak tahun 2007. Wah, cukup lama loh Mbak Laila bergerak di dunia karya sastra. Dan tentunya ternyata Mbak Laila juga sekarang pasangannya juga seorang penulis dan yang menghasilkan karya-karya sastra seperti puisi dan cerpen. Nah Mbak Laila, sebelum kita membahas tentang buku Perginya Seekor Burung, boleh nggak dikasih gambaran sedikit nih sahabat bahasa, buku Perginya Seekor Burung ini berisi kumpulan puisi tentang apa nih Mbak Laila? Oke, Perginya Seekor Burung itu puisi yang banyak di situ saya bercerita tentang domestik, udah di wilayah rumah tangga, wilayah yang sangat dekat dengan saya. Termasuk kan kebetulan saya di rumah kan tidak mobile, bukan orang yang mobile gitu. Cerita tentang sehari-hari, cerita tentang bagaimana pengalaman saya menjadi ibu gitu. Terus ada juga kisah tentang ingatan, kenangan kepada kampung halaman. Itu saya yang wilayah agraris. Kebetulan saya dari kecil saya akrabi itu. Ayah saya almarhum itu seorang petani sejati. Jadi saya banyak menuangkan puisi juga, selain yang kemudian puisi domestik adalah puisi-puisi tentang dusun, tentang desa, seperti itu. Baik, dan ini ternyata tentang lingkungan sekitarnya Mbak Laila, baik dari lingkungan keluarga, sosial maupun mungkin suasana di sekitar rumah ya Mbak Laila ya. Perginya Seekor Burung. Nah, puisi-puisi ini membahas jadinya tentang keluarga juga, kebanyakan salah satunya tentang anaknya Mbak Laila yang diberi nama Kigo. Nah, apakah Kigo ini pada akhirnya banyak memberikan pengaruh di dalam buku Mbak Laila sehingga Mbak Laila mungkin ada menuliskan tentang Kigo di dalam puisi-puisi ini? Iya. Jadi ketika saya tahu tuh saya hamil itu suatu kayak keajaiban ya. Terus kemudian saya menjadi seorang ibu. Terus kemudian lahir anak kami beri nama Kigo Banu Samarkan lengkapnya. Itu dia sesuatu hal yang oh ya Allah gitu kan. Jadi apapun geraknya dia, apapun ini menjadi sesuatu yang kita belum pernah mengalami sebelumnya. Jadi dia akhirnya banyak catatan, banyak coretan itu yang mengisahkan tentang dia. Itu di antaranya ada beberapa puisi yang ada di dalam buku ini itu. Wow, menarik. Nah, dengan latar belakang Mbak Laila sebagai seorang penulis, begitu pun juga suami atau pasangannya Mbak Laila juga penulis cerpen ya. Apa nih yang membedakan karya sastra dari Mbak Laila dengan pasangan, yang menjadi ciri khas masing-masing itu seperti apa Mbak Laila? Oke, kalau suami itu beliau menulisnya selain puisi adalah cerpen yang ditekuni sejak lama, cerpen dan puisi. Saya puisi saja. Nah, puisi begitu memasuki kehidupan rumah tangga, puisi-puisi suami juga banyak menceritakan tentang domestik juga. Tapi tentu itu sangat berbeda dengan gaya puisi saya, gaya bertutur atau diksi-diksi yang kami ambil itu sangat berbeda lah. Meskipun rasanya mungkin ada rasa namanya sama satu rumah ya. Mungkin ada dia menceritakan juga tentang Kigo, menceritakan juga dia sebagai di dalam rumah itu apa gitu. Tapi tetap pilihan diksi atau apa itu kami berbeda dan rasanya juga berbeda. Dan itu memang kami sudah dengan sendirinya seperti itu, mungkin karena sejak dulu kan sudah pasti masing-masing punya gayanya sendiri seperti itu sih Mbak. Cuman saling membaca iya. Ketika saya selesai menulis puisi saya, beliau baca,
tulisan beliau baik cerpen maupun puisi selesai beliau tulis, saya baca seperti itu. Baik. Nah, di dalam buku Mbak Laila ini juga ada salah satu judul dengan judul apa yang di dalamnya ada kalimat ataukah cintaku yang tak tertakar ya Mbak Laila ya. Nah, apakah ini tuh Mbak Laila menulisnya karena ada sosok di balik puisi tersebut yang ingin Mbak Laila berikan ungkapan, atau memang ada seseorang yang menjadi motivasi Mbak Laila untuk mengikuti, atau gaya bahasanya itu ingin agak mirip ke sana, seperti apa Mbak? Oke, itu yang berjudul apa itu saya mengambil simbol bunga mawar kan. Ada apa yang bisa kau temu di antara yang sembunyi dari antara duri dan kelopak mawar, seperti itu. Itu begitu saja saya menulis tentang simbol itu, mawar terus cinta. Jadi cinta, ketika kita melihat satu pot bunga gitu yang indah, apapun dia bentuknya, mawar atau bunga lainnya, itu kan itu simbol dari cinta ya, seperti bahwa ketika dia tumbuh subur itu pasti ada yang merawatnya yang dengan cinta, seperti itu. Terus kemudian cinta yang lain yang lebih luas, yang lebih universal. Saya tidak kepada sosok seseorang tertentu siapa dia, saya tidak ke sana. Pikiran saya maupun tulisan saya tidak mengacu ke seseorang tersebut, tapi kepada lebih ke cinta yang luas, yang jadi apa saja itu di mana saja itu ada cinta, misalkan hal yang seperti itu. Terus ada, kalau nggak saya nulis ke larik terakhir itu kelenjar demi kelenjar. Itu saya tertarik kata kelenjar itu dari karya puisinya Pak Zawawi Imron, penyair besar Madura itu. Beliau menulis ada puisi pendeknya yang ada beliau menyebut kata kelenjar juga. Nah, itu saya terinspirasi sekali dari situ, terus saya gunakan kata kelenjar itu pada puisi saya ini yang kok sepertinya bersambung dengan larik di atasnya, apa seperti itu sih saya bikin. Baik. Nah, kalau melihat lagi kilas balik dari profil atau biografinya Mbak Laila, ternyata Mbak Laila juga sudah menulis puisi sejak lama, tapi baru menerbitkan puisinya pada tahun 2020 ya Mbak Laila. Nah, kenapa nih nggak dari dulu aja puisinya itu dijadikan kumpulan puisi yang tertuang dalam buku? Kenapa baru tahun 2020 bukunya ini terbit? Padahal ini karyanya juga bagus, pemilihan karyanya sederhana dan mudah dipahami. Gimana Mbak Laila menjelaskannya? Oke, saya termasuk sebenarnya saya malu sih Mbak. Jadi saya menulis aja, terus belajar untuk menulis yang lebih agak genah lah, lebih ada kemajuan lah dalam puisi saya tuh dari waktu ke waktu saya pengennya seperti itu, nggak memikirkan untuk kapan buku saya terbit, nggak pernah begitu, nggak pernah terlintas seperti itu. Saya menulis aja, yang penting saya menulis. Oh ya, terus syukur-syukur saya bisa, misalnya tulisan saya dimuat di media, ada yang baca, terus sekalian ada honornya juga gitu kan. Jadi itu saja sih. Terus kemudian sampai di 2020 tuh aduh, yang penyuntingnya Mas Kiki Sulista bilang, ayo deh Mbak, bukunya dibukukan ini. Oh gitu, baiklah kalau gitu, ya sudah sih akhirnya seperti itu. Baik, jadi berarti ini juga berkat dukungan Bang Kiki ya, yang mana merupakan ketua komunitas Akar Pohon yang pada akhirnya membantu Mbak Laila untuk memotivasi diri Mbak Laila ini bisa menerbitkan buku Perginya Seekor Burung, dan ini juga bisa dibaca ya di kalau misalnya kita beli di kedai buku clandestine. Oke. Mbak Laila, apa harapan kedepannya Mbak Laila terkait buku-bukunya Mbak Laila yang sudah terbit, Perginya Seekor Burung, maupun yang nantinya mungkin akan diterbitkan baru lagi oleh Mbak Laila di kemudian hari? Oke, untuk Perginya Seekor Burung itu saya sangat berterima kasih juga kepada semua pihak ya, termasuk penyunting, suami yang sudah membuatkan cover maupun tata letak di dalamnya, terus bisa terbit. Teman-teman komunitas Akar Pohon banyak yang mendukung, mensupport ini juga. Sama terutama juga para pembaca yang membeli ini, terima kasih banyak semuanya. Dan kedepannya insya Allah
sudah ada rencana untuk menerbitkan buku puisi yang kedua, sedang dalam tahap disunting, tapi tidak tahu itu kapan terbitnya gitu kan. Tapi ya insya Allah mohon doanya saja gitu. Baik, tentunya kita doakan yang terbaik untuk Mbak Laila, supaya karya-karya sastranya ini bisa dinikmati oleh sahabat bahasa. Mungkin yang perginya seekor burung, sahabat bahasa bisa beli sekarang di kedai buku clandestine sembari menunggu buku-buku terbaru dari Mbak Laila. Amin. Nah, Mbak Laila terima kasih ya sudah mau berbincang di Siniar Sasambo edisi kali ini, dan juga sahabat bahasa mungkin masih penasaran seperti apa buku-buku dari Mbak Laila atau kumpulan puisi yang ada di buku Mbak Laila ini. Sahabat bahasa nanti bisa menyaksikan atau mendengarkan Spotify Siniar Sasambo Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena di Spotify tadi kita sudah banyak rekamannya Mbak Laila terkait dengan judul-judul puisi yang ada di sini, lebih luas, lebih ringkas, lebih banyak, dan pastinya lebih seru lagi. Baik sahabat bahasa, terima kasih sudah menyaksikan Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh, kolaborasi dengan komunitas Akar Pohon. Terima kasih juga sekali lagi Mbak Laila sudah hadir di sini. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi sahabat bahasa yang menyaksikan tayangan ini. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.